Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah doa malam. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada doa malam ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Selamat malam Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan masih memberikan damai sukacita kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas apa yang kami lakukan. Kami tahu kami banyak dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan hidup kami untuk kami bisa bersekutu denganmu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar mengenai pelajaran Alkitab. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengerti dan kami bisa menjalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu
mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu Tuhan. Haleluya, terima kasih, menyenangkanmu, ku memujimu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, menyenangkanmu Tuhan, ku memujimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, tinggal di dalam hadirat-Mu, itu kesukaan kami Tuhan. Kami ingin taat, kami ingin hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau-lah Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, haleluya, Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku,
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hatiku
Engkaulah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Tak perlu kami takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh besar, sungguh punya kuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami tak takut, kami tak ragu untuk kami melangkah Tuhan. Hanya kekuatan daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan diberikan oleh hamba-Nya. Urapi hamba-Nya Tuhan, agar apa yang keluar dari bibir lidah beliau menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sudah sampai pada bilangan seri yang ke-25 ya. Ingat latar belakang kitab Ulangan, dimulai dari kitab Kejadian, bangsa ini dipilih oleh Tuhan dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah mereka melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal dan Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Dan itu sebabnya kitab Ulangan ini mencatat 4 khotbahnya di tahun-tahun strategis ini. Dan pendengar, pembaca asli adalah generasi baru, bukan generasi yang dari Exodus Keluaran, tetapi anak-anak mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Mereka mendengar dan mencatat. Kitab Ulangan mencatat tentang kata-kata Musa ini. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, ya, perjanjian Tuhan. Ayat kuncinya adalah Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan itu adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini duet run on me, duet. Hukum pertama yang disampaikan 40 tahun di Sinai dan sekarang diulangi lagi. Hukum yang kedua seperti itu. Kita sudah sampai Ulangan pasal 4 bagian-bagian yang terakhir. Bagian yang keempat, ulangan yang pasal 4 ini adalah bagian dari pembaharuan perjanjian Musa. Bagian yang pertama tentang khotbah apa yang Allah sudah lakukan di masa lampau. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 tinjaukan atas tindakan Allah di masa lampau, dan pasal 4 membicarakan nasihat untuk taat kepada hukum dan menentang penyembahan berhala. Apa tujuan hukum, apa tujuan pengalaman mereka di Horeb, larangan penyembahan berhala, nubuatan kalau mereka melanggar penyembahan berhala mereka akan diserahkan. Dan minggu ini generasi baru diajar untuk mengenal Tuhan adalah Allah. Mari kita baca natsnya ya. Ulangan 4 mulai ayat 32. Sebab coba tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Nah, bagian yang kelima ini adalah tentang perintah untuk mengenal bahwa Tuhan itu sendiri adalah Allah. Jadi setelah berbicara tentang masa depan, ingat ya, ayat 30 itu bicara konteksnya di hari kemudian, dibahas minggu lalu. Apa itu? Bahwa mereka dinubuatkan akan diserahkan karena mereka menyembah berhala. Jadi konteksnya setelah membicarakan masa depan, sekarang Musa tentang bicara masa lalu, hari sebelumnya, dari penciptaan sampai Sinai. Nah, coba lihat di bagian ini ya.
Lihat ini, ada namanya satu gambaran di sini. Sekarang umat Israel mendengar khotbah dan mereka mau masuk tanah perjanjian. Ini bentuk present, masa kini. Nah, minggu lalu mereka diingatkan tentang masa depan. Apa? Tidak boleh menyembah berhala. Tapi dinubuatkan mereka pasti menyembah berhala, kelihatan. Dan karena mereka tidak taat, maka akan dibuang. Nah, ini cara unik Allah untuk mengingatkan. Kenapa sekarang Allah bicara masa lalu? Apa masa lalu? Mereka diingatkan bahwa mereka diistimewakan dari pertama oleh Tuhan. Wow, diistimewakan sejak hari penciptaan sampai mereka di Sinai, sampai nenek moyang mereka. Ayat 32, sebab coba tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di bumi. Jadi Israel benar-benar memiliki pengalaman yang unik, diistimewakan dari awal penciptaan. Ingat ya, kata kunci kitab Kejadian adalah pemilihan. Allah memilih. Yang pertama apa? Allah memilih menciptakan dunia. Nah, tema yang mendukung apa? Yang pertama, ketika Allah menciptakan dunia, Dia ciptakan manusia, berkuasalah, beranak cuculah. Nah, kekuasaan Allah itu mutlak milik Allah. Tapi Allah sekarang bagi aturan dengan manusia. Kira-kira orang punya kekuasaan lalu dikasih sama orang itu bicara pilihan. Bukan karena kebaikan orang itu. Nah, rancangan itu, keseluruhan itu mulai berpindah. Pilihan atas Adam dan keturunannya, pasal 1 sampai 11. Nah, sesudah itu mulai pasal 12, pilihan itu terus kepada Abraham dan keturunannya. Dan pemilihan itu dalam seluruh kitab Kejadian diulangi terus berulang-ulang. Allah memilih yang lebih muda daripada yang tua. Itu menunjukkan bahwa pilihan Allah itu lebih baik dari pilihan manusia. Lihat ya, apa saja bypass itu. Ini bicara berkat kesulungan ya. Yang pertama, Adam punya anak. Anak pertama itu Kain. Tapi Tuhan tidak memilih Kain. Tapi Tuhan pilih bukan Habil, kan sudah mati, meninggal, dibunuh. Penggantinya Set. Allah pilih Set, bukan Kain. Nuh punya anak, Sem, Ham, dan Yafet. Yafet anak tertua. Tapi Allah memilih Sem, bukan Yafet. Abraham punya anak pertama Ismail. Tapi Tuhan memilih Ishak, bukan Ismail. Ingat, pilihan Allah. Pilihan Allah. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Esau yang tertua, kakak. Tapi Tuhan memilih siapa? Yakub. Yakub punya anak tertuanya Ruben. Tapi Tuhan memilih Yehuda dan Yusuf, bukan Ruben. Peres dan Serah anak Yehuda. Peres yang paling tua, tapi Allah memilih Peres, bukan Serah. Nah, ingat ya, ada 4 tokoh penting dalam sejarah patriark. Nah, kalau yang pernah ikut pasti masih ingat ya. Yang pertama Abraham, yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub, yang keempat siapa? Yusuf. Ya, harus diingat-ingat seperti itu. Oke. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Siapa yang dibicarakan? 2 pribadi. Yang pertama Musa, waktu diterima panggilan. Tapi bicara juga yang kedua pengalaman seluruh bangsa waktu ada di Horeb. Tuhan bicara tentang panggilan Musa, semak yang terbakar, Tuhan bicara dan Musa masih hidup. Pengalaman yang kedua siapa? Orang Israel. Tidak ada bangsa lain yang pernah ngaku, kami dengar suara Allah, suara Tuhan yang ada di langit, suara ilahi dan menakutkan, berbicara dari dalam api dan kita masih hidup. Terus ya, dengan coba-cobaan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, peperangan,
tangan yang kuat, lengan yang teracung, kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan bagimu di Mesir, di depan matamu. Ingat ya, Allah sedang bicara, mengingatkan mereka masa lalu. Bicara waktu kejadian. Sekarang Allah bicara tentang apa? Keluaran dari Mesir. Bangsa yang lebih besar, mereka menjajah, mereka memperbudak. Bangsa Israel tidak bisa melepaskan diri. Tidak ada bangsa lain di dunia ini yang bisa menunjuk ada dewa mereka, ilah mereka, penciptanya bisa menebus dari bangsa yang lebih kuat. Cuman Allah. Dan kata kunci kitab Keluaran itu adalah, ingat, pembentukan. Mereka budak. Mereka nothing, mereka bukan siapa-siapa. Apa yang diperlukan untuk membentuk suatu bangsa? Lihat ya, untuk menjadikan suatu bangsa, Israel untuk menjadi bangsa yang diperlukan ada 3 hal. Yang pertama, mereka harus merdeka, dibebaskan Tuhan. Sudah. Mereka harus punya pemerintahan dan mereka harus punya tanah, negeri. Kitab Keluaran mencatat 2 pertama, kemerdekaan, keluar dari Mesir, sudah dapat. Pemerintahan, kitab Keluaran dan kitab Imamat, kasih. Yang belum tanah. Dan sekarang ini Musa berkhotbah, mereka mau masuk memiliki tanah. Kitab Yosua mencatat tanah itu mereka miliki. Wow. Siapa yang melakukan? Tuhan. Makanya kenapa Tuhan kasih Taurat? Pemberian Taurat atau pemberian hukum itu sangat vital, sangat penting. Kenapa? Karena mereka butuh undang-undang, konstitusi. Apa yang membuat bangsa menjadi besar? Hukum, undang-undangnya. Israel butuh undang-undang. Kenapa? Bangsa ini liar. Budak, tidak punya aturan. Orang Mesir dulu memperbudak ya orang Israel karena mereka peternak. Karena mereka pendatang. Itu sebabnya mereka menindas orang Israel dengan begitu kejam. 400 tahun diam. Dan kekuasaan utama siapa? Firaun atau Yahweh? Atau Tuhan atau Allah? Apa yang Tuhan lakukan? Ada 10 tulah. Tanda-tanda. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Bukan tangannya Musa, simbolis tangannya Musa itu. Tuhan di balik Musa. Mereka melintasi laut Teberau. Ya, Amenopis kedua, ini yang dibinasakan Tuhan. Dengan kedahsyatan yang besar. Mereka mengejar dan Tuhan membinasakan mereka semuanya. Tanda-tanda serta mujizat melewati padang gurun, padang gersang. Mereka butuh kalau jalan perlindungan, panas. Apa? Tiang awan dikasih Tuhan, perteduhan. Malam dingin dikasih Tuhan tiang api. 40 tahun butuh makanan tiap hari. Tuhan kirim mana? Butuh air melimpah, Tuhan kasih. Melalui serangkaian-serangkaian mujizat. Bayangkan 2 juta orang berapa liter. Satu orang butuh 2 liter, 3 liter di padang gurun. Kalikan 2 juta orang. Berapa juta liter tiap hari yang dibutuhkan. Bahkan bonus-bonus banyak ya. Di Elim saja Tuhan kasih 70 pohon korma. Itu 1 pohon korma 120 kilo. Wah, kalikan 8.408,4 ton. Kenapa? Karena 2 juta orang. Belum lagi makan daging. Tuhan kirim puyuh dan wow. Luar biasa. Menang perang. Perang lawan Amalek. Perang pertama. Tidak pernah perang, budak perang. Tapi Tuhan kasih kemenangan. Perang lawan Arad. Pemberontakan Tuhan kasih ular tembaga. Masih ingat
Sihon dan Og raksasa. Wow. Lebih jauh lagi, asal mula sejarah penebusan ini dijelaskan dengan berbagai penjelasan singkat. Apa? Suara-suara Tuhan, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Makanya perbuatan yang mengagumkan, ajaib besar itu memperjelas siapa di balik ini. Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka. Dan Allah melakukannya, mengingatkan mereka, menunjukkan apa? Kekuatan dan kuasanya. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Terus ya, ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya yang kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, melihat semua tanda-tanda itu, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi tujuan penebusan yang ajaib ini itu memungkinkan orang Israel mengetahui, nggak hanya di otak, tapi mereka mengalami dalam perjalanan kehidupan mereka 40 tahun. Tuhan sendiri adalah Allah. Apa pengalaman belajar mereka? Lihat ya, yang pertama, mereka mendengar dari langit suaranya yang menakutkan tapi mengagumkan juga, dan mereka melihat dan mengalami di bumi api besar di Sinai dan di Horeb. Terutama ini bukan hanya mengajar pikiran, otak saja, tapi disiplin moral. Makanya ada punishment, ada reward. Nah, terutama untuk menanamkan semangat ya, mereka harus tunduk, taat. Dan memadamkan apa? Kecenderungan kita ini sombong. Besar sedikit, kaya sedikit, diberkati sedikit, enak sedikit, lupa Tuhan. Tidak tunduk lagi, tidak taat lagi, sombong lagi. Pengalaman suara Tuhan, api Tuhan itu dirancang untuk mereka bukan hanya sekedar tahu isi perintah Tuhan, tapi membuat mereka takut untuk melanggar perintah-perintah itu. Jadi alasan Tuhan dengan hati-hati memberikan mereka pendidikan moral yang terus ya, ekstensif dan intensif itu, karena Allah mengasihi nenek moyang mereka. Dan Dia memberikan perjanjian untuk mengasihi keturunan mereka. Karena kasih itu, Dia membebaskan mereka dari Mesir. Bangsa yang lebih kuat dikalahkan Tuhan. Kita terus ayat 38. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Nah sekarang lihat ya, bagiannya sama. Cara unik Allah mengingatkan mereka. Sekarang mereka ada di perbatasan, mau menyeberang. Present, sekarang ini. Nah, sepanjang ayat hari ini yang kita pelajari, mereka diingatkan, kamu itu istimewa, diistimewakan. Kenapa? Kamu ditebus dari Mesir dengan negeri yang lebih besar. Nah, sekarang bicara masa depan apa? Allah mengingatkan, nanti kamu ketemu bangsa yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dari kamu. Dulu Allah yang bertindak, nanti pun Allah yang bertindak. Keren gak? Bapak Ibu, ini penerapan buat kita. Ada pujian kan? Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau kita dulu ditolong, nanti pun Tuhan tolong kita. Amin. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini
Dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Lihat ya, mereka dulu diingatkan mereka itu istimewa dari penciptaan sampai Sinai. Kamu sekarang di sini mau menyeberang, diingatkan kamu masa depanmu akan diberkati dan lanjut umurmu. Wow, keren sekali. Ayat 39-40 ini dari konteks ya, terangnya gini, kamu dapat kasih karunia pemilihan Tuhan, ditebus Tuhan. Kamu sekarang dapat wahyu yang unik. Berarti kamu belajar mengakui apa? Yang pertama, Tuhan itu Allah, nggak ada yang lain. Itu diulangi lagi. Yang kedua, itu sebabnya dulu kamu di Mesir, sekarang dibebaskan. Nanti punya tanah perjanjian. Sekarang kamu lihat, dulu kamu diistimewakan Tuhan, nanti diistimewakan lagi. Tanggung jawabnya apa? Pegang, taat keputusan keperintahnya. Simpel kan? Hanya dengan dua bagian ini. Allah punya tanggung jawab, kasih karunia, pemilihan, berkat dan semuanya penyediaan. Tanggung jawab manusia, taat, obedience, taat kepada Tuhan. Makanya orang Israel akan menemukan kemakmuran, umur panjang nanti di tanah perjanjian. Belum sampai di sana Tuhan sudah berjanji, kalau kamu taat. Itu sebabnya, lihat ya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Nah, ada frasa ya, supaya baik keadaanmu, itu muncul 8 kali dalam kitab Ulangan. Lihat ya, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 12, pasal 28 dan seterusnya. Gagasan, kebenaran, ketaatan memperpanjang hidup. Dosa, ketidaktaatan memperpendek hidup, membuang berkat. Itu hal yang umum. Oke. Apa sih penerapan buat kita? Di beberapa negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia, termasuk Indonesia dulu, anak-anak itu diajar kalau memberi sesuatu. Misalnya orang tua, nah ambilkan ayah, ambilkan ibu sesuatu. Maka anak itu akan mengambil barang dan memberikan dengan 2 tangan. Itu sebagai tanda hormat. Sayang sekali di Indonesia sudah mulai berkurang ya. Hanya beberapa orang saja yang masih melakukan. Di beberapa negara Asia Timur, Asia Tenggara juga, Singapura, Korea, Cina, Jepang. Nah, kalau saudara seorang businessman dan saudara akan memberikan kartu nama saudara, maka saudara akan harus pegang kartu nama itu dengan 2 tangan. Itu tanda kesopanan. Tapi kalau saudara mau nekat ngasih 1 saja, maka orang yang terima itu akan buang. Kalau nekat dilakukan, pasti dilempar. Kenapa? Untuk menunjukkan rasa hormat dengan 2 tangan diberikan. Saya mau bicara prinsip ketaatan firman Tuhan itu sama. Kadang-kadang kita punya niat baik. Kadang-kadang kita punya tindakan kepingin melakukan sesuatu yang terpuji. Kita ingin melakukan sesuatu yang mulia. Tapi tanpa ketaatan, gak ada artinya. Contoh ya,
Ingat, Daud dia punya niat baik. Aku sekarang tinggal di istana, aku mau bangun rumah Tuhan. Aku mau bawa Tuhan tabut perjanjian yang di rumah Obed Edom. Aku mau bawa kembali ke Yerusalem. Niatnya baik, mulia, terpuji untuk Tuhan. Tapi waktu proses pemindahan itu, dia pakai pedati. Kereta yang ditarik oleh lembu. Dan ketika mau tergelincir, Uza dia pegang tabut itu supaya nggak jatuh. Niatnya baik. Daud niatnya baik. Uza niatnya baik. Tapi Tuhan menyambar sampai mati. Makanya tempat disebut Peres Uza. Daud dia kaget, tapi dia juga sakit hati, dia marah. Kenapa Tuhan begitu keras? Daud sadar, walaupun yang dia lakukan ini mulia, walaupun yang dilakukan Uza itu niatnya baik, tapi harus dilakukan dengan sama seperti tadi itu. Hormat, ketaatan akan petunjuk Tuhan. Lihat ya, Taurat, Keluaran, Bilangan sudah ngajarin kalau ngangkut tabut perjanjian, anaknya Kehat pakai tongkat pengusung, nggak boleh kereta, nggak boleh dipegang, mesti ditutup. Dan apa yang dipelajari dari kisah Daud ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Hormat, niat baik, niat mulia, bahkan kepada Allah pun. Berarti juga masih belajar. Kira-kira apa sih yang Tuhan inginkan? Dan kita mau sungguh-sungguh mentaatinya. Untuk menyenangkan Tuhan, niat saja nggak cukup. Tindakan saja nggak cukup. Ketaatan harus mutlak. Walaupun kasih Allah melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar satu kebenaran yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah belajar. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat di akhir ibadah ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Berikan persembahan saudara melalui kolektor besar kecil. Ya, berikan di nomor, lihat di nomor rekening BCA gereja kita dan kasih tanda supaya dibedakan dengan persembahan hari Minggu. Persembahan hari Minggu terserah saudara. Tapi persembahan Jumat saudara harus menambahkan Rp1. Mau kasih 10.000, kasih 10.000 Rp1. Mau kasih 20.000, kasih 20.000 Rp1. Ya, jangan memberi kepada Tuhan dengan jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Mari kita tutup ibadah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati, terima kasih. Biarlah ibadah doa malam dan Bible Class hari ini Kau berkati kami semuanya. Berkati gerejamu, berkati sedang jemaatmu. Kau berkati cukupi segala kebutuhan kami, berikan kekuatan, kesehatan, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kami. Mari kita buka tangan kita. Sekarang saudara, terimalah berkat yang melimpah dari Bapa Putra Kudus. Berkati hidup saudara dan saya. Berkati pekerjaan kita, studi kita, anak-anak kita, kebutuhan kita. Berkat rohani jasmani melimpah dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.